Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat iman, serta Allah masih memberikan kepada kita hidayah sehingga Allah meringankan kita menuju ke masjid yang tercinta ini guna melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan sholat isya, dan tentunya sedikit mendengar nasihat yang semoga nasihat ini bisa kita gunakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah meridai apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini pengajian kita sudah sampai masih pada Khalil, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dalam kisah ini yang paling panjang ceritanya itu yaitu kisah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Nuh. Itu diantara cerita yang kisah yang agak panjang ya, yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Adapun nabi-nabi yang lain itu tidak begitu panjang, insya Allah bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Malam ini kita akan bahas sedikit tentang hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mesir, ke Baitul Maqdis, kemudian ke Mesir, kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis ataupun ke Irak, Palestina hari ini. Minggu kemarin sudah kita bahas bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah keluar dari api, kemudian beliau berdiskusi sama Namrud dan akhirnya Namrud mati. Nah, setelah Namrud mati, beliau berhijrah, yaitu beliau kemudian istrinya Sarah, Lut, keponakannya Lut, kemudian ayahnya Azar, ya beliau Azar ataupun Tar, itu pergi menuju ke Baitul Maqdis. Jadi ketika sampai ke Baitul Maqdis, ya, jadi sebelumnya yang beriman pada kejadian dibakar itu yang beriman itu cuma Nabi Lut alaihissalam. Sedangkan ayahnya yang menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Azar ataupun Tar, itu tidak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, meski sudah melihat mukjizat yang luar biasa. Bahkan meski Azar juga memuji Tuhannya Ibrahim, tapi seribu sayang beliau tidak beriman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam Quran dikatakan wa najjayna wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan telah kami bebaskan ataupun kami selamatkan Lut dan selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut ke negeri yang kami berkati. Negeri berkati itu maksudnya Palestina ataupun Baitul Maqdis. Nah, kemudian bahkan dari Ka'ab bin Ahbar, jadi beliau awalnya pergi ke Haran itu masuk ke masih daerah Babel, Irak ya. Jadi disampaikan dalam menurut ahli kitab ya, sebagian ahli kitab. Jadi yang pergi itu yaitu keluar dari Babel menuju Haran. Ini satu riwayat mengatakan dan sampai Haran, kemudian dari Haran itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Sarah, yaitu anaknya Raja Haran, kemudian menikah di situ. Ini riwayat daripada ahli kitab. Tapi yang masyhur yaitu yang seperti kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya Sarah ini adalah anak daripada ada dua pendapat. Satu mengatakan Sarah adalah anak pamannya Nabi Ibrahim yang bernama Haran. Tapi satu lagi pendapat mengatakan Haran ini adiknya atau abangnya Nabi Ibrahim, itu saudaranya, saudara kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Haran ini akan melahirkan Nabiullah Lut alaihissalam.
Jadi ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau yang mengatakan Haran ini adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti Nabi Ibrahim menikah sama keponakannya berarti. Tapi kalau yang mengatakan Pak Haran ini adalah anaknya dari Tar ataupun abangnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti Sarah ini adalah apa nama keponakan ya, keponakannya dan adik daripada Lut. Nah, ini ada berbeda. Ketika saya pelajari dari Ibnu Katsir pun tidak memastikan ya sebenarnya Sarah ini anak siapa. Karena memang itu tidak ada di Quran, tidak juga di hadis. Ini berdasarkan cerita Israiliyat ataupun cerita Bani Israel. Berarti kalau misalnya ada yang menurut pendapat yang mengatakan Haram adalah adik daripada Ibrahim atau abangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim menikah sama anaknya yang dari syariat kita Nabi Muhammad SAW ya, itu tidak dibolehkan ya. Kita nikah sama keponakan, itu nggak boleh ya. Tidak adik daripada anak daripada adik kita atau anak daripada abang kita, abang kandung ya. Itu tidak boleh. Nah, kalau kita berambil pandangan yang membolehkan, artinya ini pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, artinya zaman dulu boleh seperti itu. Adapun sekarang tentunya sudah dimansuhkan dan tidak dibolehkan. Dan ini tentunya permasalahan ini masih diperdebatkan oleh para ulama tentang sebenarnya Sarah ini anak siapa. Allah bisawab, ini juga tidak perlu kita terlalu panjang karena memang tidak ada keterangan yang memastikan Sarah ini anak siapa. Yang jelas Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah. Sarah memberi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya supaya jangan dia dibuat cemburu. Nah, ini karena Sarah ini orangnya pencemburu dia. Jadi sudah kita bilang ya kemarin, Sarah ini adalah wanita paling cantik. Kalau misalnya paling tampan itu Nabi Yusuf alaihissalam, maka wanita yang paling cantik adalah Sarah. Jadi sifat cemburu ini bukan cuma dimiliki oleh orang-orang biasa ya. Bahkan istri Rasulullah saja juga cemburu. Seperti Aisyah radhiyallahu anha cemburu, juga Sarah alaihissalam juga cemburu. Ini syarat beliau ketika nikah dengan Ibrahim alaihissalam. Dan memang Nabi Ibrahim awalnya tidak pernah menikah, setelah menikah dengan Sarah tidak pernah menikah sama orang lain. Nah, nanti kita bahas ya, bagaimana beliau menikah dengan Hajar. Kemudian dikatakan oleh dari ahli kitab ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang ke Syam ya, ini menurut ahli kitab ya. Inni ja'ilun hadhil ardha li khalfika wa man ba'daka. Rabtana Ibrahim mazbahan lillahi syukran. Ini menurut ahli kitab bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin dan sebagai orang, dan keturunan-keturunannya itu akan jadi orang-orang yang sangat dimuliakan. Memang nanti kalau kita lihat secara garis keturunan itu para nabi itu semuanya hasilnya dari rahimnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari rahimnya Sarah, paling banyak dari rahim Sarah, yaitu dari Ishak alaihissalam dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya dari keturunan Ishak, ya tentunya dari Sarah. Sedangkan Hajar itu cuma Ismail alaihissalam, Nabi Ismail, tapi penutupnya adalah Nabi Muhammad, yaitu penutupnya Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak kalah juga ya dari Ismail ya. Nah, disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke Mesir, jadi beliau awalnya dari Babel itu menuju ke Baitul Maqdis ya. Ternyata di Baitul Maqdis itu lagi waktu itu mungkin dah berapa lama ya, itu terjadi kelaparan, ya kekeringan yang luar biasa sampai akhirnya kelaparan dan kekurangan air. Maka dari situ Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah karena Tar ataupun Azar itu meninggal ketika sampai di Baitul Maqdis itu meninggal. Nah, Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menuju ke Mesir karena terjadi kelaparan ya, terjadi paceklik di daerah daerah Baitul Maqdis ataupun daerah Ilya Maqdis ya. Nah, sesampai di Ibrahim di situ di Mesir itu ada seorang yang sangat zalim, raja yang sangat zalim, itu Raja
Mesir yang bernama Sinan bin Alwan. Namanya Sinan bin Alwan, itu Fir'aun ya. Jadi kalau Mesir itu raja-rajanya namanya Fir'aun. Fir'aun itu julukan raja-raja Mesir. Namanya Sinan bin Alwan. Nah ini raja ini, dia ini raja yang sangat apa ya, raja cabul kalau bahasa kita ya. Raja cabul dia, suka sama perempuan. Sarah radhiyallahu anha ketika pergi ke Baitul Maqdis dan ke Mesir itu usianya sudah 60 tahun lebih. Atau ada sebagian mengatakan 64 tahun umurnya. Jadi di bawah 70, di atas 60, kira-kira seperti itu. Perbedaan antara umur Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu lebih kurang 10 tahun. Dari 10 tahun perbedaan antara Sarah dengan Ibrahim alaihissalam. Cuman Sarah meski sudah usianya sudah tua 64 tahun, tapi wajahnya masih sangat-sangat cantik. Jadi masih kayak ABG gitulah. Dan Ibrahim alaihissalam pun karena bedanya usia 10 tahun, katakanlah 64 ya, 64 umur Sarah, berarti nama Ibrahim usianya 74. Nabi Ibrahim meski sudah tua, tapi wajahnya masih sangat tampan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu wajahnya sangat mirip sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang paling mirip dengan wajah Nabi Muhammad itulah Nabi Ibrahim. Makanya yang dijuluki Khalilur Rahman cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semoga bisa bertemu ya dengan Nabi Ibrahim di mimpi ya. Nah, jadi ketika ditahu oleh Raja Mesir ini dan pasukannya tentunya, ternyata datang seorang wanita yang sangat cantik. Jadi kebiasaan Raja Mesir ini, kebiasaan Raja Mesir ini, kalau misalnya kita bilang ini adalah istriku, maka langsung diambil. Langsung diambil sama Raja Mesir dan diperkosa. Nah, makanya Nabi Ibrahim bilang sama Sarah, wahai Sarah, nanti kalau ditanyakan kamu siapa, bilanglah kamu adalah saudariku. Saudari ya, saudara. Saudariku ya, jadi bukan jangan bilang istriku ya. Kenapa? Karena maksudnya saudari se-Islam. Karena ketika itu tidak ada yang Islam kecuali berdua, yaitu Sarah dan Ibrahim alaihissalam. Daerah itulah ya, kan kalau daerah ya apa namanya daerah Palestina kan ada Lut ya yang sudah beriman. Jadi ini sebenarnya bukan nipu tapi berapa namanya ngeles lah kita ya, ngeles ya. Nah ini juga termasuk nipu sebenarnya. Ya, makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lam yukadzib Ibrahim illa salasat kadzibat. Jadi Ibrahim tidak menipu kecuali 3. Nabi Ibrahim coba 3 hal dia nipu. Yang pertama yaitu ketika beliau kemarin kita sudah bahas ya, ketika diajak untuk menghadiri acara hari rayanya orang apa namanya orang Babel ya, acara hari raya untuk menyambut para tuhan-tuhan berhala mereka. Jadi kan Nabi diajak, Nabi Ibrahim diajak, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini sakit, saya sakit. Sakit maksudnya sakit apa? Sakit saya melihat orang menyembah berhala. Nah, jadi maksudnya ngeles juga situ. Nah, yang kedua, tipuan beliau yang kedua ataupun kebohongan beliau yang kedua yaitu ketika dikatakan bal fa'alahu kabiruhum, tapi yang melakukan ini adalah yang berhala paling besar. Itu sudah tipuan kedua. Yang ketiga, tipuan ketiga Nabi Ibrahim adalah ketika Sarah mengatakan dirinya sebagai saudarinya bukan sebagai istrinya. Makanya nanti ketika di hari kiamat, ketika para manusia datang untuk minta syafaat dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat kepada umat manusia karena pernah melakukan menipu 3 kali. Padahal beliau ini bukan menipu sebenarnya, tapi ngeles. Tapi dia tetap dianggap sebagai tipuan Nabi sebab ya. Nah, karena untuk menyelamatkan diri dan untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan. Jadi beliau ngeles. Tapi meski begitu, karena Allah ketika di padang mahsyar nanti luar biasa marahnya, maka tidak ada yang berani memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Selebihnya Nabi selebihnya tidak ada yang berani, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian karena dikatakan bahwasanya ini adalah saudarinya, maka
seharusnya tidak diambil, harus tidak diculik lah kalau bahasa kita ya. Tapi karena terlalu cantik dia, terlalu cantik nih, Sarah terlalu cantik ya, akhirnya diambil juga, diambil sama diculik lah ya, di depan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa buat apa-apa, karena kalau beliau sendiri ya, sendiri kalau beliau melawan ya dibunuh, tidak bisa buat apa-apa. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah alaihissalam dan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, ini bisa kita ambil pelajaran dari sini ya. Dari sini, apa yang melakukan? Ketika dibawa beliau ke depannya siapa si raja tadi ya, Sinan tadi, apa beliau lakukan? Beliau wudhu dulu. Jadi ada wudhu juga dulu ya. Tapi kita nggak tahu wudhunya mungkin seperti kita atau lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada wudhu. Fa'akbara tatawaddau wa tusalli wa taqul. Jadi beliau wudhu, kemudian salat, kemudian beliau berdoa. Mungkin berdoa di sujudnya. Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, kalau kamu tahu dan kalau kamu beriman, kalau kamu tahu aku beriman kepada kamu dan kepada rasulmu, ya kan? Dan aku tidak menjaga, aku menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku. Ini doanya Siti Sarah, Sayyidah Sarah ya. Maka jangan kamu biarkan orang kafir untuk menguasaiku. Jadi maksudnya jangan sampai tangannya si Raja Sinan tadi itu menyentuh Sarah alaihissalam. Nah, qala faghatta hatta raqada bi rijlaihi. Jadi akhirnya si Sinan itu langsung dia seperti apa? Sakit kakinya. Jadi nggak bisa berjalan. Nah, karena dia tidak bisa berjalan, dia bilang sama sama Sarah, wahai Sarah, kalau kamu lepaskan, doakan, minta sama Tuhan kamu. Kalau kamu lepaskan ini, kalau kamu lepaskan saya normal kembali, maka saya bebaskan. Akhirnya Sarah berdoa, lepas lagi. Pas lepas lagi, mau diperkosa lagi, dia mau disentuh Sarah. Ibaratnya begini ya, udah terlalu bernafsu sekali nih, ini si Raja Sinan nih. Karena kenapa? Terlalu cantik. Makanya perempuan ini kenapa ya perempuan tuh dikatakan imadul bilad, tiangnya satu negara? Karena fitnah paling utama itu di perempuan. Coba misalnya perempuan semuanya pakaiannya berjilbab, besar-besar lah katakan ya. Itu tentu orang laki-laki pun untuk melakukan sesuatu keburukan kepadanya itu agak ada rem dikit. Daripada kalau dia sudah berbuka-bukaan. Sebab perzinaan itu yang banyak menarik perhatian itu, perzinaan ataupun pemerkosaan kita bilang ya, itu dari perempuan. Makanya dalam syariat perempuan itu sangat-sangat dijaga, super ekstra dijaga. Bahkan kalau suami ataupun adik ataupun ayah yang membiarkan anaknya jalan-jalan malam misalnya dengan motor, ya kita lihat sering di sini ya, kita lihat jam-jam 12 malam masih ada gadis-gadis itu yang di Kota Baru. Mengatakan aja dia. Itu kemana ayahnya? Itu namanya dayus. Nggak cium surga. Karena perempuan ini besar sekali efeknya. Dan kalaupun terjadi entah pemerkosaan, entah perzinaan, entah pencabulan, itu semua yang menanggung korban terbesar itu adalah perempuan. Laki-laki biasa saja dia. Pacaran kenapa dilarang? Karena pacaran ini yang merugi itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100 orang dia pacari. Perempuan nggak bisa seperti itu. Makanya perempuan sangat dijaga, bahkan dari jahiliyah, dari masa jahiliyah, perempuan itu sangat dijaga oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Bahkan kalau orang jahiliyah itu, orang kebiasaan adat orang jahiliyah, saking cemburunya, itu kalau misalnya ada orang bawa kuda, nah kuda ya, istrinya naik kuda di atas kuda. Kemudian turun istrinya dari kuda itu, naik laki-laki lain ke atas kuda itu, kursinya masih basah, pelana kuda itu masih panas. Itu cemburu, bisa-bisa dibunuh nih orang. Ini saking cemburunya orang Arab jahiliyah. Kalau perempuannya naik kuda, turun dia, naik orang lain di kuda itu bisa ditarik, bisa dibunuh. Itu seperti itu rasa cemburunya orang Arab jahiliyah. Nah, ini ya. Nah, jadi akhirnya ketika mau didekati,
Sarah mau didekati, langsung dia gemetaran, langsung ke kakinya nggak bisa bergerak, seperti ada yang apa namanya, ada yang yang dekat, dia luar biasa sakitnya. Akhirnya kali kedua bebas. Akhirnya kali kedua, karena sudah bebas kedua, kali ketiga langsung juga mau diperkosa lagi Sarah, langsung sama seperti dia, di semacam diikat ya, ataupun dipeluk kuat luar biasa sampai nggak bisa gerak. Nah, lagi dia bilang, kalau kamu lepaskan, minta sama Tuhan kamu, maka saya akan bebaskan kamu. Nah, kali ketiga, setelah dibebaskan, sudah takut dia. Apa katanya? Ma arsaltum ilayya illa syaitanan, arji'uha ila Ibrahim wa atuha Hajar. Karena saking takutnya, dia bilang, kalian kirim ke saya itu setan, katanya. Udah kembalikan dia ke Ibrahim. Ya. Nah, akhirnya hadiahkanlah ia Hajar. Hajar ini adalah budak, ya, seorang budak. Wallahu alam, kata ada yang mengatakan ini Hajar ini awalnya budak tapi dari keturunan raja juga, tapi tidak ada yang pasti ya. Nah, kenapa Raja Sinan ini menghadiahkan Hajar kepada Sarah? Karena dia takut kalau nanti misalnya Sarah sudah jauh berdoa lagi sama Tuhannya, sehingga dia nggak bisa jalan lagi, terus nggak bisa lagi dilepaskan karena Sarah sudah pergi. Nah, Hajar ini dijadikan sebagai jaminan. Nah, ya, sebagai jaminan yang mungkin Hajar ini masih muda, apa namanya, umurnya masih muda. Qala farajat faqala li Ibrahim asy'arta anna Allah radda kaidal kafir wa akhdha walidah. Jadi setelah diberikan Hajar sebagai hadiah kepada Sarah, akhirnya Sarah kembali diberikan juga apa namanya ternak-ternak dan sebagainya, hadiah lah dari Raja Sinan ini. Nah, ketika Sarah kembali, ternyata Nabi Ibrahim lagi sholat, ya, Nabi Ibrahim lagi sholat. Nah, falamma arada manadib. Nah, jadi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu mau Sarah diambil tadi, dari awal Sarah diambil, dari awal Sarah dibawa, itu Nabi Ibrahim sholat. Dan menurut satu riwayat mengatakan bahwasanya Allah buka kasyaf. Allah buka kasyaf, ya. Apa kasyaf itu? Kayak macam penutup, sehingga Nabi Ibrahim bisa melihat Sarah dan Raja Sinan, apa yang dilakukan oleh Raja Sinan itu kepada Sarah. Jadi kayak ibaratnya seperti apa ya, CCTV mungkin ya. Jadi Nabi Ibrahim langsung lihat di CCTV, Nabi Ibrahim lihat supaya Nabi Ibrahim tenang. Nah, ini makanya Ibnu Katsir mengayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi berminta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi ini yang dilakukan para nabi ketika mereka dihadapkan permasalahan besar yang tidak sanggup dipikir. Sarah juga, nanti Nabi Zakaria juga, dan nabi-nabi yang lain juga, mereka ketika permasalahan yang dihadapi tidak sanggup lagi atau tidak sanggup lagi pikir, maka yang diberikan adalah, yang dilakukan adalah sholat dan sabar. Maka ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita jadi putus asa, takut masa depan, apa yang akan kita lakukan, uang sudah tidak ada, jangan cepat-cepat minta tolong sama manusia, nelpon sana sini, itu hanya menjatuhkan wibawa kita. Karena kalau kita minta sedekah sama orang, wibawa kita jatuh. Tapi yang pertama sekali kita lakukan adalah minta tolong sama Allah supaya Allah memberikan solusi. Sebab kita ini bukan orang Jepang ya, bukan orang Irlandia. Irlandia itu meski dikatakan pendidikan yang paling bagus, yang paling hebat, negara yang paling aman, tapi tingkat bunuh diri terjadi di Irlandia juga tinggi, bunuh diri ya. Karena masalah kita bukan cuma duit ya, banyak masalah. Maka kalau kita muslim ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Cuma dua solusinya. Sabar, salat. Salat banyak berdoa, kemudian sabar, terus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memberikan solusi dari permasalahan kita semuanya. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bawa pada Sarah alaihissalam ya, dan tenang beliau, dan bawa ada binatang-binatang ternak, juga harta-harta yang banyak dari Raja Sinan ini ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke Baitul Maqdis ya, ataupun daerah Ilya ya, daerah Ilya.
Nah, kemudian beliau katakan kepada Lut alaihissalam untuk pergi ke daerah namanya Ghur. Nah, ataupun Ghur Zugal. Nah, Ghur Zugal ini ada daerah kotanya yang namanya Sodom. Yaitu Sodom itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut pergi ke situ. Dan Nabi Ibrahim tetap di Baitul Maqdis. Nah, ini nanti akan kita ceritakan bagaimana perjalanan Nabi Lut ke Sodom dan bagaimana dakwah beliau di Sodom ataupun di daerah Nabi Lut ya, yang liwat ya. Nah, kita sebutkan sekarang, kita lanjutkan ke dalam cerita bagaimana kelahiran Nabi Ismail alaihissalam daripada Hajar. Nah, setelah Hajar dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah melihat Nabi Ibrahim ketika itu umurnya sudah 80-an. Ya, Nabi Ibrahim sudah ke 80-an. Jadi belum punya anak. Sarah sedih. Tadi kita sudah katakan bahwasanya Sarah ini kan cemburu orangnya. Nah, setelah 20 tahun daripada ditinggal di Baitul Maqdis dengan Sarah dan beliau tidak juga punya anak, ya, berarti mungkin Sarah udah 20 tahun ya, berarti sudah usianya 64, 74, 84 ya. Nah, kira-kira 84 tahun. 84 tahun atau lebih ya. Nah, akhirnya Sarah bilang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini saya kayaknya tidak punya anak. Maka kamu nikahilah Hajar. Nikahilah Hajar. Itu dengan beratnya, dengan berat hatinya untuk menyuruh Ibrahim supaya menikahi Hajar. Nah, akhirnya tiba-tiba nikahlah Hajar dengan Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat cinta sama Sarah dan beliau tidak ingin poligami. Nabi juga gitu ya. Nabi juga seperti itu ya, seperti Nabi Muhammad tidak pernah poligami ketika dengan Khadijah, sama seperti Nabi Ibrahim tidak mau nikah kecuali sama Sarah. Nah, ini istilahnya apa? Kalau Nabi Muhammad melakukan poligami karena ada beberapa sebab. Jadi bukan cuma nafsu yang mau ya, tapi ada beberapa sebab yang nanti akan kita jelaskan insya Allah pada tempatnya. Begitu juga dengan Ibrahim, sudah puas, sudah indah, sudah enak dengan Sarah, bahkan tidak pernah minta anak, tapi sedih juga pasti ya karena nggak punya anak. Maka karena Sarah sedih melihat keadaan Ibrahim yang tidak punya anak, maka disuruhlah Nabi Ibrahim menikah sama Sarah sama Hajar. Nah, ketika nikah sama Hajar, tiba-tiba tidak lama kemudian Sarah hamil, Hajar hamil. Maka karena Hajar hamil, Sarah makin cemburu. Jadi Nabi Ibrahim fagharat minha Sarah fasyakat. Jadi Nabi Sarah bilang ke Ibrahim, wahai Ibrahim, saya cemburu sekali ini. Dibilang cemburu sekali, kenapa? Itu anak dia dah hamil sedangkan saya tidak hamil. Ini perempuan ya. Makanya sebenarnya kalau nikah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, nah, misalnya meninggal kawin lagi gitu ya, itu tidak bagus, tidak boleh meninggalkan istri yang 4 tadi atau 2 itu satu rumah. Nggak boleh seperti itu. Karena kita lihat para nabi itu yang memang nabi ya, tidak ada meletakkan istri-istrinya di satu rumah, nggak ada. Di kita di Indonesia ada seperti itu. Itu yang dulu yang anggota DPR siapa namanya? Nah, itu kan. Itu dia nikah 4 orang istrinya ditaruh di satu rumah. Pakai pakai acara-acara semacam casting lah, apa semuanya. Pokoknya acara diwawancarai lah dia. Bagaimana kok bisa meletakkan 3, 4 istrinya di satu rumah? Ya, dengan bangganya itu tidak boleh, karena kita juga harus paham namanya perempuan. Jangankan kita ya, jangankan wanita yang kita hari ini, Nabi saja cemburu. Sarah cemburu kepada Hajar yang padahal itu di bawah beliau, umurnya di bawah beliau, kecantikannya juga di bawah beliau, dan statusnya juga di bawah beliau. Ini Hajar budaknya beliau, tapi bisa cemburu juga hanya karena hamil tadi. Jadi kita harus paham tentang yang namanya perempuan ya. Perempuan itu memang sifatnya sudah memang gitu ya, cemburuan. Maka memang sifat manusia itu, perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Kalau perempuan itu suka curhat, suka cerita-cerita tentang kejadian-kejadiannya kan. Maka kalau suaminya
pengertian, bahkan misalnya pelit lagi suaminya, hilang cintanya ini. Jadi kalau ada suami model untuk orang terbuka sekali, untuk orang juga ramah sekali, untuk orang enggak traktir sana traktir sini, untuk istrinya luar biasa pelit. Nah, ini ada yang model kayak gitu. Saya dapat orang manusia seperti itu ya. Untuk istrinya luar biasa. Kalau istrinya tegasnya kayak brimob, kayak di rumah kayak barak militer, rumahnya di luar kayak kucing dia. Aduh pula. Di rumah kayak singa, di luar kayak kucing. Ada pula kayak gitu ya. Kenapa Sarah sangat cinta sama Ibrahim? Karena Ibrahim itu orangnya sangat lembut. Ini ya, sangat lembut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad juga. Kenapa Aisyah sangat cinta sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, jangankan istrinya, pembantunya tidak pernah dimarah. Jadi ini sifat perempuan tuh kalau dibentak, ya kecuali kalau salah besar, entahlah ya. Ini dikit-dikit berat, pulang misalnya belum masak capek, kamu malas sekali tidur aja kamu, lah. Jangan kayak gitu ya. Kita laki-laki harus paham juga lah ya. Sekali-kali bawalah makan makanan yang enak dari luar. Jangan dikasih terus-terusan. Kalau mampu saja, kalau mampu ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya jangan juga ya. Nabi Ibrahim ini itu diservis istrinya, diservis apa yang bisa dikasih. Jadi kalau bahasa kita hari ini dikasih skincare-nya dan sebagainya kalau mampu ya. Jangan pula pelit kali ya bapak ya, beli skincare untuk istri, jelek istri kita juga yang merana nantinya. Yang giginya bau apa semua, badan udah kayak drum macam-macam ya. Itu kita juga yang besar, kita juga yang sedih. Servis sedikit istri itu ya, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Sarah. Sarah usia 90 tahun masih sangat cantik. 90 tahun luar biasa, masih sangat cantik. Itu karena mungkin memang yang paling utama apa, jangan capekkan fisik dia, tapi pikirannya tuh harus enak. Pulang kita senang dia, bukan pulang kita penyakit udah sampai aduh parah ya. Kita harus belajar daripada ummahatul mukminin. Nah, ketika itu Hajar Sarah lapor dia kepada Ibrahim. Ini gimana, saya cemburu sekali ini, cemburu sekali. Ya udahlah kalau itu buatlah apa yang kamu mau, kata Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim sangat cinta sama Sarah ya. Akhirnya Sarah ini satu riwayat dikatakan ya, lari kemudian diselamatkan sama malaikat ya, kan? Allah jaga kamu dan Allah akan memberikan anak ini kebaikan. Akhirnya lahirlah Ismail alaihissalam di usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu 86 tahun. Bayangkan 86 tahun ya. Dan perbedaan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ishak nantinya itu 13 tahun. Nah, jadi setelah lahirnya Sarah alaihissalam, setelah lahirnya Ismail alaihissalam ya, itu tambah cemburunya luar biasa. Itu memang ya, jangankan kita ya, anak raja-raja dulu ya, itu saling bersaing-saing ya, seperti Sulaiman Al-Qanuni itu bersaing tuh anak-anaknya tuh ya, anak-anaknya saling bunuh-bunuhan antara anaknya dengan istri satu dan istri yang kedua, itu saling bunuh-bunuhan. Makanya ketika Sulaiman Al-Qanuni meninggal, anaknya itu saling dua penerusnya itu ya siapa yang dibunuh? Yang dia bunuh adalah adik kandungnya, satu ayah satu ibu. Setelah Sulaiman Al-Qanuni membunuh anaknya Mustafa karena masukan dan provokasi daripada istri daripada ibu Salim dua. Jadi memang seperti itu ya. Apalagi kalau nggak punya anak, saingannya punya anak laki-laki pula. Nah ini lebih cemburu lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa Hajar ke Baitullahil Haram. Sebab nanti Nabi Ibrahim dikatakan anaknya ini Ismail ini suatu hari akan melahirkan keturunannya itu 12 orang khulafa ar-rasyidin yang terhebat ya, itu nantilah ya. Jadi 12 itu dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya, bukan 12 versi Syiah ya. Itu yang perlu kita bahas ya. Orang Syiah sering bawa hadis ini bahwa saya nanti akan lahir 12 khulafa ya. 12 khulafa ini bukan versi Syiah tapi versi Sunni. Siapa dia? Yang sudah kita lihat adalah dari 4 khulafaur rasyidin tambah 5 Hasan, kemudian Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya sampai 12. Sedangkan di Ishak nanti lahirnya para nabi. Nah, kemudian setelah itu akhirnya marahnya Sarah kepada Hajar, dia bersumpah untuk mengambil 3 daging
memotong daging Sarah, Hajar, ya. Akhirnya karena dia bersumpah, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada Hajar, kepada Sarah untuk melubangi dua kupingnya, apa namanya, dua kuping perempuan. Ya, makanya ini pertama sekali yang melubangi kuping ini Hajar, dia yang melubangi Sarah alaihissalam. Jadi 1, 2 kuping kanan, kuping kiri, kemudian disunat. Ini makanya sebagai ulama mengatakan sunat bagi perempuan juga wajib, ya. Ada yang ini khilafiyah memang, ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu wajib bahkan, ya. Sunat perempuan. Ya, itu diantara faedah sunat perempuan itu yaitu untuk menurungi nafsu seorang perempuan. Nah, ini yang pertama disunat adalah Hajar radhiyallahu anha. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama sekali disunat. Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. 80 tahun, ya. Jadi sebelumnya tidak ada sunat. Baru pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam baru itu yang pertama sekali disunat. Nah, akhirnya itulah perempuan hari ini ada lubang di kupingnya, itu sunnah daripada Sarah dan Hajar radhiyallahu anhu. Akhirnya karena tadi Sarah sangat cemburu, ya, akhirnya beliau perintahkan sama Allah untuk membawa Ismail dan Hajar menuju ke daerah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, yaitu Masjidil Haram. Dibawalah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail dan anaknya yang masih kecil, ya, masih bayi, ke Baitullahil Haram. Nah, setelah sampai situ, kan yang namanya perempuan bertanyalah. Akhirnya Nabi Ibrahim nggak ngomong-ngomong. Setelah diletakkan Hajar dan Ismail di situ, kemudian beliau membolak-balikkan badannya, ditanya sama Hajar radhiyallahu anha, "Ya Ibrahim, aina tazhab?" Wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi allazi laisa fi insun wala syai'? Apa kamu meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa? Ini diulangi 3 kali. Coba bayangkan kita tuh kalau bukan iman yang berbicara, ya. Ini Nabi yang meninggalkan, pasti Nabi itu ada alasannya tersendiri. Jadi ditanya 3 kali, berkali-kali bahkan tidak jawab. Nabi Ibrahim tidak jawab. Akhirnya Nabi Ibrahim Sarah mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang perintahkan kamu ini, ya Ibrahim? Qala na'am. Ya, perintah Allah. Qala idzan la yudayyi'una. Kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah pasti menjamin kita. Summa raja'at. Kemudian dia kembali. Nah, itu bayangkan, ya, itu daerah yang tandus, nggak ada manusia, nggak ada makanan, nggak ada air. Disitulah letak. Ini kan kalau bahasa kita hari ini kan mau bunuh namanya. Membunuh kalau bukan karena iman. Maka kita di sini kita bisa ambil pelajaran, ya. Sesusah apapun kita, seberat apapun kita, pasti ada solusinya kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini dunia fitnah luar biasa, ya. Kita pinginnya hari ini kan cepat-cepat mati masuk surga, itu pinginnya. Jangan masuk neraka, ya. Berarti kalau misalnya Allah matikan saya hari ini tapi masuk surga. Nah, gitu cukup, ya. Jangan lagi dicoba-coba, capek lah. Pinginnya mati langsung, masuk ke Rawdatun min Riyadil Jannah, masuk ke kebun-kebun surga di kuburan, dan masuk surga dan tanpa hisab. Pinginnya kayak gitu. Tapi nggak seperti itu. Banyak yang harus kita lewati, ya. Nah, ya kayak seperti Hajar ini kalau dipilih mati atau hidup, mati. Pengennya mati, tapi untuk surga, ya. Nah, apa kemudian akhirnya pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Saniyah, ya, satu bukit, ya. Udah nggak nampak lagi Hajar, nggak nampak lagi Ismail. Ini Ismail sudah Nabi tunggu 80 tahun lamanya. Coba bayangkan, 80 tahun lebih dia tunggu seorang anak. Begitu lahir seorang anak harus dia jauhi. Memang kalau kita kalau Nabi itu cobaannya luar biasa. Kalau kita nggak sanggup begitu, nggak sanggup. Ini luar biasa, ya. Maka kita tuh yang paling berat coba itu Nabi. Seharusnya Nabi yang sudah dijamin surga, Nabi yang kita sama Allah, seharusnya Nabi itu kaya.
mobilnya tuh apa namanya Ferrari seharusnya bahasa kita hari ini ya. Seharusnya rumahnya besar kenapa masih surga. Tapi yang Allah buat justru Nabi kebanyakannya miskin. Justru Nabi paling berat cobaannya, sehingga kita alasan, ya Allah saya berat sekali cobaan saya. Apa kamu cobaan? Nih coba lihat Nabi-nabiku. Gak ada apa-apanya. Nah ya, jadi setelah jauh daripada daripada Hajar, apa Nabi Ibrahim berdoa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadi, ya Tuhanku, aku telah meninggalkan keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu, ya, di sisi rumahmu yang diharamkan. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat dan jadikan hati manusia itu cenderung kepada mereka. Dan berikanlah mereka rezeki buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini, meski itu ketika itu beliau doa, tapi berdoa beliau itu efeknya paling besar di hari ini nih. Saudi itu apa yang ada? Di sana tuh buah-buahan ada, kemudian orang sholat di situ, orang hati semua ingin rindu pergi ke tanah suci. Ya, ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan nasi, ya, afidatan minan nasi tahu ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu cenderung suka menuju kepada tanah haram. Ini doa Nabi Ibrahim dahsyat ya. Ternyata doa Nabi sampai hari ini. Makanya di antara doa yang kita harus baca itu doa-doa Nabi Ibrahim. Ya, seperti Rabbi habli hukman, ya Allah berikan aku hikmah. Rabbi habli hukman waj'al Rabbi habli hukman waj'al lisan sidqin fil akhirin. Jadikan aku lisan sedikit yang baik ketika aku mati. Maksudnya apa? Ketika kita mati, kalau kita baca doa ini, ketika kita mati, orang semua memuji kita dan orang itu sedih. Bukan kita mati orang pada ketawa. Nah, jangan sampai gitu ya. Ini antara doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, dan berikan aku kawan-kawan yang saleh, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku lisan yang baik di akhir. Nabi Ibrahim itu lisannya sampai hari ini kita salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Jadi kita selalu bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi itu karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dahsyat doa Nabi Ibrahim sampai hari ini kita rasakan. Nah akhirnya karena tadi Hajar sudah tidak tahu harus ke mana, akhirnya sudah kering, susunya sudah kering, beliau cari air sana naik sana, akhirnya ke Safa, dari Safa ke Marwah sampai 7 kali putaran. Akhirnya 7 kali putaran itu sampai hari ini dijaga oleh Allah, kita sa'i selama 7 kali untuk memperingati kejadian antara Ismail dengan ibunya. Sampai akhirnya beliau goyang-goyang kakinya dan akhirnya keluarlah air. Ya, keluar air dan beliau tahan. Seandainya tidak ditahan air itu, maka air itu akan banjir. Semuanya akan banjir satu dunia. Ya. Nah, itu Zam-Zam, air Zam-Zam itu luar biasa. Yang mana ya? Itu di tanah apa ya? Di tanah padang pasir yang tandus, itu rupanya ada orang Mesir tuh yang nyelam ke dalam Zam-Zam. Ternyata dalam sekali Zam-Zam tuh. Dan air Zam-Zam adalah air yang paling steril di dunia. Paling steril di dunia. Saingan air Zam-Zam tuh air Sungai Gangga. Saingannya ya. Cuma Sungai Gangga kebalikannya. Sungai Gangga itu kan air suci di Hindu ya, tapi penyakitnya luar biasa. Air Zam-Zam ini yang anehnya jutaan orang ambil tapi tidak pernah habis berkat doa daripada Nabi Ismail dan Hajar radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya ketika tidak ada air, akhirnya ada air. Nah, ada orang-orang dari Jurhum, Yaman yang datang ke situ, ya. Tiba-tiba lihat ada burung. Pas ada burung, oh ini pasti ada air. Maka mereka mendekat kepada kepada air tersebut dan dia lihat ternyata ada manusia yang bernama Hajar, dan akhirnya mereka minta izin kepada Hajar radhiyallahu anha untuk diizinkan tinggal bersama karena ada air. Akhirnya Hajar pun memberikan izin untuk orang-orang ini tinggal di situ. Akhirnya ramailah Mekah. Dan siapa penemunya? Yaitu Hajar dan
Ismail alaihissalam. Jadi ketika dewasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan beliau meninggal, sudah meninggal ibunya Hajar, maka Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya yang sudah nikah. Beliau nikah sama orang Arab, yaitu orang Jurhum, yang Yaman ya, orang Arab Yaman, yaitu Jurhum. Nah, ketika sampai itu, beliau datang mengunjungi istrinya. Pas datang, tiba-tiba suaminya tidak ada, itu Ismail tidak ada. Tanya, Nabi Ibrahim tanya, bagaimana kehidupanmu? Dibilang sama istrinya Nabi Ismail, oh saya begini, saya nggak ada makan, mau coba, miskin sekali. Ya, artinya siapa namanya, istrinya ini mengeluh. Karena istrinya mengeluh, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya, sampaikan salamku kepada Ismail, ya, dan sampaikan pesan kepada dia, ghair atabatababi, gantilah apa namanya pintu rumah ganti. Nah, akhirnya pergilah Nabi Ibrahim. Akhirnya pas datang Nabi Ismail, ditanya, ada nggak tadi tamu? Ada. Siapa itu? Ada kakek tua. Apa dia bilang? Apa kamu cerita? Saya bilang begini kehidupan kita yang susah begini lah. Kemudian apa pesannya? Pesannya adalah gantilah pintu rumahmu. Akhirnya Nabi Ismail katakan, zaka abi waqad amarani an ufariqaki. Ini adalah bapakku dan bapakku perintahkan aku untuk untuk menceraikan kamu. Jadi ringkas ya, sedikit aja, karena emang istilah itu harus orang sangat terpilih ya. Itu kan kalau kita bilang kan permasalahan yang ringan sebenarnya. Mengeluh itu ringan ya, tapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tentu lebih tahu ya. Akhirnya disuruh ceraikan. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ismail nikah lagi dan Nabi Ibrahim datang lagi ketemu sama istrinya dan bertanya, bagaimana kehidupan kamu? Oh, alhamdulillah kami bagus, kami enak, meskipun biasa-biasa tapi kami bahagia, macam-macam lah. Intinya dipuji-puji Ismail alaihissalam sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Ismail, sampaikan salam kepada suamimu dan sampaikan kepada dia, betulkan, kuatkan pintu rumahmu. Akhirnya pas sampai, Nabi Ismail bertanya, ada nggak tamu tadi? Ada. Apa yang kamu ceritakan? Begini, tentunya tentang kebaikan semua. Apa pesannya? Pesannya adalah disuruh kuatkan pintu ini. Artinya apa? Itu adalah bapakku dan Allah bapakku perintahkan untuk supaya saya menjaga kamu. Nah, ini kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan ketika sudah wafatnya Hajar radhiyallahu anhu. Kemudian langsung kita masuk ke dalam sedikit ya kisah Zabih, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ketika itu juga usia Nabi Ismail masih kecil, masih muda, tapi tidak sebutkan berapa usianya. Yang tadi kan sudah kita ceritakan, beliau sudah nikah dan sudah meninggal Hajar. Ini kasusnya belum meninggal Hajar radhiyallahu anha ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku sembelih kamu. Apa pandanganmu? Menurut kamu gimana? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang diperintahkan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kamu akan dapatkan aku daripada orang-orang yang sabirin insyaallah, orang sabar. Jadi Nabi Ismail langsung jawab. Ini Nabi Ismail ini hasil cetakan daripada Hajar ya. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Hajar. Nabi Ibrahim hanya sekali-sekali saja doa yang dikuatkan oleh Nabi Ibrahim, ibunya yang mendidiknya. Maka proses pendidikan anak itu sangat-sangat besar ketergantungan dengan seorang ibu yang soleh tentunya, dan ayah yang mengaturnya dan memperkuat dari segi doanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Nah, akhirnya Ismail tanpa ragu, tanpa bertanya, ya Allah, ya Rasul, ya Bati, wahai bapakku, kalau ini perintah Allah, lakukan. Akhirnya Nabi sudah terima, sudah yakin ini perintah Allah,
diasah pisaunya yang sangat tajam, kemudian ditidurkanlah Nabi Ismail. Jadi kemudian beliau dia kelumpukan lah ya, kelumpukan supaya tidak melihat ya, karena nggak tahan lah. Akhirnya pas ketika dipotong tidak terpotong. Nah, ketika dipotong akhirnya wafadainahu bidzibhin azim, digantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas, dengan kambing ya. Yang ini sebagian ulama mengatakan di surga itu ada kibas. Kibas itu jenis kambing juga ya. Ada kibas yang dijaga dan dipelihara di surga itu ada 40 kibas. Dan ada juga yang mengatakan kibas yang digantikan itu adalah kibasnya Habil. Ketika Habil tadi kan dulu sudah kita ceritakan, Habil dia memberikan kurban dan yang diterima kurbannya kurban Habil, sedangkan kurbannya Habil tidak diterima karena Habil memberikan kurban kibas yang terbaik, sehingga itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, satu riwayat mengatakan itu kibas yang menggantikan Nabi Ismail adalah kibas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya Habil ya, punya Habil. Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang betul itu semua tentunya dari segi cerita Israiliyat. Nah, akhirnya insyaallah kita akan bahas minggu depan tentang kelahiran Ishak alaihissalam, dan insyaallah kalau bisa kita habiskan minggu depan kita selesaikan. Kalau tidak berarti minggu depannya lagi ya, karena emang agak panjang ceritanya ini. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang bahagianya Sarah alaihissalam setelah 13 tahun dari kelahiran Ismail alaihissalam, maka Allah berikan beliau anugerah dengan lahirnya seorang anak yang merupakan darinya akan lahir nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Ishak alaihissalam. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan pembahasan ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah semoga Allah memberikan kita penerangan, kita bisa mengambil pengajaran daripada kisah Nabi ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Insyaallah kita bisa bersama para nabi-nabi di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.